Oke, kita sekarang sedang berada di salah satu desa di Batu Bedil. Benar Pak ya? Ya, Desa betul. Batu Bedil. Di sini ada situs megalitik atau cagar budaya yang memang peninggalan sejarah zaman batu Pak ya? Ya. Zaman dahulu dan masih terawat hingga kini. Nah, dengan Bapak siapa? Bapak Andai Tanaka. Bapak Andai Tanaka. Dengan Bapak siapa satunya? Sanusi. Bapak Sanusi. Nah, kita akan tanya-tanya nih, seperti apa sih sebenarnya perjalanan batu ini dari zaman purba hingga sampai sekarang kok masih terawat. Nah, Bapak siapa tadi namanya? Bapak Andai Tanaka. Bapak Andai, boleh diceritakan tentang situs bersejarah ini, Pak? Oke, siap. Oke, terima kasih. Nah, ini kita mengenalkan sejarah situs Prasasti Batu Bedil ya. Karena kita ada 3 lokasi. 3 lokasi, Pak. Ya, yang berbeda, yaitu situs Prasasti Batu Bedil, situs Menhir Batu Bedil, dan situs Batu Gajah. Situs Batu Gajah yang di atas, Pak? Yang di atas. Yang ketiga ya? Ya, kurang lebih sekitar 2 kilo dari sini. 2 kilo. Nah, kalau untuk situs Prasasti Batu Bedil ini keunikan di sini, satu lokasi ini ada 2 masa yang berbeda. Iya, iya. Yang pertama tadi yaitu masa prasejarah, di mana masa prasejarah itu mereka masih kepercayaan mereka masih animisme dan dinamisme, itu mereka percaya kepada arwah nenek moyang mereka. Jadi kalau dibilang istilahnya zaman batu lah, masih zaman batu. Nah, setelah masa prasejarah tersebut, jadi masuk lagi masa sejarah. Masa sejarah. Nah, masa sejarah itu masa pengaruh agama Hindu-Buddha dengan ditemukan dengan adanya prasasti Batu Bedil. Prasasti Batu Bedil ya, prasasti ini ya, Pak? Ya, prasasti Batu Bedil ya. Pak, dilanjut. Oke. Oh, maaf, sebentar izin. Prasasti Batu Bedil itu bertuliskan 10 baris. Itu bertuliskan yang baris pertama Namo Bhagavate, dan tulisan yang terakhir yaitu bertuliskan dengan Swaha. Itu berhurufkan huruf Jawa kuno berbahasa Sangsekerta. Nah, terus sedangkan di bawah tulisan itu, di bawah tulisan Prasasti Batu Bedil itu dihiasi oleh bunga-bunga teratai, yang mana bunga-bunga teratai tersebut melambangkan agama Hindu-Buddha. Sedangkan besar tulisan itu sekitar 5 cm, itu diperkirakan dari abad ke-9 atau 10 Masehi. Jadi Prasasti Batu Bedil itu peninggalan dari abad ke-9 atau 10 Masehi. Ya, pengaruh agama Hindu-Buddha. Itu setelah masa prasejarah tadi. So, kalau masa prasejarah itu berarti sudah bukan dari zaman batu lagi? Sudah ke sini lagi? Zaman batu tadi? Masih zaman batu masih ya? Zaman batu. Nah, setelah zaman batu tadi, megalitikum tadi, nah masuk lagi zaman sejarah tadi. Zaman sejarah. Yaitu dengan mereka meninggalkan satu tulisan prasasti Batu Bedil tadi. Yang ada batu di sana, Pak ya? Oke, nanti kita lihat juga tuh batunya. Nah, di lokasi yang kedua ini, Pak, selain batu yang bertulisan aksara Jawa, itu ada apa lagi nih, Pak? Batu-batu apa aja, Pak? Ini kita ditemukan, yaitu ada batu dolmen, batu altar. Itu tempat mereka, itu peninggal dari masa prasejarah. Jadi tempat mereka menaruh sesaji untuk pemujaan. Dan ada beberapa komplek batu diperkirakan tempat mereka memuja. Tapi dia memujanya itu, batu itu hanya sebagai tempat pemujaan atau memang batu itu yang dipuja? Nah, itu ada dua kemungkinan. Untuk batu menhir, itu kan batu menhir itu kan istilahnya sebagai lambang atau batu apa namanya, tinggilah kan? Nah, itu disebut dengan batu menhir. Itu bisa juga sebagai lambang mereka untuk memuja. Lambang mereka, taruhlah kalau misalkan di sekarang itu, kalau di Budanya itu purenya. Sedangkan untuk batu dolmen tadi tempat mereka atau meja batu. Nah, perbedaan antara dolmen dan batu altar itu, sedangkan untuk dolmen itu ditopang oleh, ada topangan di bawahnya. Topangan itu maksudnya apa? Ada kakinya, umpaknya. Di batu itu? Ya, di bawah batu itu ada umpaknya. Oke. Selain itu, Pak, untuk masa-masa sekarang nih, Pak, banyak enggak nih pengunjung yang masuk ke daerah ini, Pak? Kalau untuk pengunjung masih banyak. Bahkan masih ada juga beberapa, mereka kan kepercayaan mereka masing-masing ya. Mereka yang masih mengadakan ritual-ritual itu masih ada. Oh, masih ada, Pak? Sering masih ada, iya, masih ada. Ya, kalau sekarang memang
banyak sih Pak ya, kadang ritual juga disalahgunakan Pak. Banyak nggak itu Pak yang masuk ke sini misalkan nih membuat ritual, misalkan minta nomor gitu. Kalau untuk hal ke situ kan kita kan kurang paham. Jadi kan mereka minta izin, jadi kan mereka akan mengadakan ritual, jadi kan kita cuma mendampingi. Tapi kalau untuk yang tujuannya kita tidak tahu untuk apa, seperti apa. Ya terserah mereka ya Pak, mau ritual apa, yang penting mereka izin masuk ke sini, kita perbolehkan. Kalau memang tujuannya itu positif, baik, nggak masalah gitu kan. Nah oke Pak, ini kan di bagian bawah juga ada yang namanya tuh apa, situs Batu Bedil ya Pak. Nah pertanyaan saya Pak, kenapa sih sampai desa ini dinamakan Batu Bedil? Apa memang berasal dari situs ini atau bagaimana sejarahnya? Nah untuk Batu Bedil itu sendiri kan lokasinya kan ada yang ada di bawah, ini sekitar 50 meter dari sini ya. Itu dinamakan Batu Bedil, itu kan apa, menhir Batu Bedil itu dia itu menyerupai seperti senapan. Dahulu itu menurut menurut penduduk sekitar itu dulu pernah mengeluarkan suara ledakan di batu itu Pak? Di batu itu disertai dengan cahaya yang sangat terang. Nah pada waktu itu penduduk di sini menyebutnya nama Batu Bedil, dan diabadikan sampai sekarang nama kampung ini nama Batu Bedil. Batu Bedil, bedil itu dalam bahasa nasionalnya tuh tembakan. Batu tembak. Jadi Batu Bedil itu bahasa Jawa ya Pak, bedil ya kalau nggak salah. Kalau bedil kan bahasa nasional. Nasional juga bedil. Ya. Cuma sekarang lebih dikenalnya dengan tembak gitu ya. Jadi itu yang dinamakan sejarah untuk pembuatan nama desa ini berasal dari Batu Bedil itu. Oke Pak, selain 3 tempat yaitu Batu Bedil sama ini apa Pak yang ini? Prasasti. Yang Prasasti sama Batu Gajah, ada lagi nggak Pak di luar tempat ini yang memang masih berhubungan dengan situs ini Pak? Oh masih ada, masih ada. Yaitu Batu Lumpang. Batu Lumpang. Batu Lumpang itu. Lumpang itu untuk numbuk. Ya untuk numbuk. Kegunaan itu di zaman prasejarah, tempat mereka menumbuk makanan atau obat-obatan. Oh mungkin kalau zaman dahulu kan belum ada ya penggilingan belum ada pakai tumbukan itu Pak ya, misalkan panen padi itu betul, ditumbuk pakai batu lumpang. Batu lumpang itu lokasi di sebelah mana Pak? Lokasinya di sebelah barat sekitar 50 meter dari lokasi situs, tapi dia masih di kebun warga. Oh masih di kebun warga, jadi bukan lokasi seperti yang ngeblok di sini kan Pak ya? Nah, cuma terawat Pak ya? Masih terawat. Karena berarti memang di Desa Batu Bedil ini memang cukup luas ya untuk penemuan situs ini, lokasinya sangat luas. Kalau yang Batu Gajah masih masuk ke Desa Batu Bedil Pak? Batu Gajah itu masih masuk Desa Batu Bedil. Kalau kita ini sebenarnya kita masuknya Desa Gunung Meraksa. Gunung Meraksa maksudnya. Kenapa masuknya Desa Gunung Meraksa? Karena pertama kali yang menemukan situs prasasti Batu Bedil ini masyarakat Gunung Meraksa. Masyarakat Meraksa. Nah, yang akan mengadakan perluasan lahan di pertengahan abad ke-19. Makanya situs kita ini masuknya ke Gunung Meraksa. Situs Gunung Meraksa. Cuma kalau di sini kan sekarang desa Pak ya? Iya, desa. Berarti sekarang udah nggak masuk Gunung Meraksa lagi dong? Masih masuk Gunung Meraksa. Situsnya masih dusun. Oh, sini dusun, bukan desa. Kalau desanya itu Batu Bedil di atas. Batu Bedil kan di atas. Sini dusunnya ya? Di lokasi situs Batu Gajah tadi. Kalau yang pekon induk. Pekon Batu Bedil aslinya. Kalau di sini masuk dusun Batu Bedil, Desa Gunung Meraksa. Gunung Meraksa. Oh, bukan masuk ke Desa Batu Bedilnya malah ya? Bukan. Oh, beda ya. Jadi Desa Batu Bedil sama Dusun Batu Bedil itu beda. Dusun Batu Bedil itu masuk ke Desa Gunung Meraksa, masih ikut ke bawah, sedangkan Desa Batu Bedilnya induknya ada di atas. Iya, betul. Jadi di sini Dusun Batu Bedil, bukan Desa Batu Bedil. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya.